Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita akan diskusi mengenai protein hewani versus protein nabati. Ini banyak banget yang selalu mempertanyakan dan selalu memandang protein nabati itu selalu lebih rendah dibandingin protein hewani. Kita akan lihat dari data-data dan ilmu nutrisi yang ada selama ini dan satu pesan yang gue ingin sampaikan dari awal adalah ketika kita melihat sebuah makanan, kita itu harus melihatnya secara lengkap. Kita nggak bisa hanya diskusinya dari sisi protein aja. Contoh kalau kita ngomongin soal protein hewani dan protein nabati, satu sumber makanan itu bukan hanya mengandung protein aja. Tapi bagaimana dengan kandungan lemaknya, bagaimana dengan kandungan karbohidratnya, vitamin mineralnya, itu baru kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dibandingkan hanya dengan fokus protein aja. Jadi ini yang akan kita bawa di diskusi kali ini juga, bahwa protein itu hanya salah satu faktor, salah satu nutrisi yang ada di makanan dan kita perlu melihat secara keseluruhan. Kalau kita ngobrolin protein, yes, protein sangat-sangat penting buat tubuh manusia. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang senang olahraga, ingin meningkatkan massa otot, ini crucial. Protein sangat-sangat penting, perannya sangat-sangat super banyak, gue nggak akan bahas detail-detail di sini. Pokoknya fungsi tubuh in general itu sangat-sangat membutuhkan protein. Jadi, mendapatkan asupan protein yang cukup itu sangat penting. Kenapa? Salah satu yang ingin dicegah oleh semua manusia sebaiknya adalah kondisi yang disebut dengan sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi di mana massa otot kita itu akan terus menyusut. Biasanya setelah kita usia 35 tahun, 40 tahun, itu otot tuh akan menyusut setiap tahunnya kalau kita nggak maintain. Gimana cara maintainnya? Dengan asupan protein yang cukup dan juga harus ada strength training. Kalau misalnya itu dua nggak ada, ya otot kita akan menyusut, resiko penyakit kita akan lebih meningkat. Resiko terhadap diabetes, khususnya ya, karena diabetes ini gula darah itu masuk ke sel-sel otot kita untuk kita punya energi. Nah, kalau ototnya nyusut, sekarang gula nggak ada tempat lagi nih untuk masuknya kemana. Jadi resiko diabetes bisa meningkat. Tapi kalau kita makin tua juga, otot kita menyusut, resiko jatuh pun itu akan lebih tinggi. Jadi kalau kita yang udah punya orang tua, yang udah lansia di atas 60 tahun, 70-an tahun, kita harus sangat-sangat benar hati-hati dengan, eee, menjaga massa otot ini. Karena ini akan jadi sangat-sangat penting. So, share informasi ini ke orang tua kalian. Contohnya ya, massa otot itu akan turun 0,4 sampai 0,5% per tahunnya. Dan itu akan meningkat jadi 0,6 sampai 1% per tahun setelah usia 75 tahun ke atas. Oke? Terus bukan hanya massa ototnya aja yang hilang, tapi juga kekuatan ototnya juga akan hilang lebih cepat. Yaitu 3 sampai 4% per tahun pada pria dan 2,5% sampai 3% pada wanita setelah usia 75 tahun. So anyway teman-teman, gua hanya sharing data. Sekali lagi kalau kalian mau baca penelitiannya secara langsung, penelitiannya linknya ada di deskripsi podcast ini. Sekarang kalau kita langsung diskusi mengenai protein. Protein nabati versus protein hewani. Yang jadi concern, yang jadi selalu isu yang didiskusikan dan dipertanyakan adalah bahwa protein nabati itu memiliki bioavailability yang lebih rendah. Apa maksudnya? Tingkat pencernaannya, tingkat berapa banyak yang bisa diserap itu yang dipertanyakan. So, itu bioavailability. Lalu juga kelengkapan daripada amino acid itu. Kalau teman-teman ingat amino acid itu 20, ada yang essential, non essential. Yang essential itu artinya kita harus dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Argumennya adalah makanan nabati, sumber protein nabati itu tidak memiliki asam amino yang selengkap di protein hewani. Nah, ini yang kita akan coba bahas bareng-bareng. Jawabannya protein nabati apakah memang bioavailability-nya lebih rendah? Yes, kecuali dari kedelai. Jadi sumber kedelai, tahu tempe, kacang kedelai itu sendiri, itu memiliki sumber asam amino yang lengkap.
seperti daging, nggak kalah. Nanti kita akan lihat studinya juga. Nah, bagaimana dengan kacang-kacangan yang lain? Misalnya lu makan kacang merah, lu makan kacang endul, kacang ijo, dan I guess all meat eaters, ya bukan all meat eaters lah ya, orang-orang yang suka makan daging itu ya, makan juga gitu sumber-sumber, sumber protein nabati seperti ini. Nah, yang jadi masalahnya adalah kalau kita nggak makan protein nabatinya beragam. Apa maksudnya? Jadi contoh nih, kalau kita ngelihat asam amino yang ada di kacang merah, mungkin dia nggak mem-provide 20 essential amino acid itu atau, yang 9 yang esensial, tapi ketika kita makan, kita kan nggak hanya makan kacang merah, kita ada kacang merah sama nasi, sama kentang dan lain-lain, dan itu yang melengkapkan amino acid satu dengan yang lain. Jadi ketika kita makan plant based diet, apa yang misalnya mempraktekkan meatless Monday, jangan takut kalian nggak akan mendapatkan asam amino yang lengkap. Karena dengan makanan yang beragam, sumber protein yang beragam, protein nabati yang beragam, sumber karbohidrat yang beragam, itu akan melengkapkan asam amino kebutuhan kita. Apakah gua udah makan plant based 12 tahun sekarang, kurang protein? No. Gue bisa punya otot, gue bisa perform di olahraga gua, dan banyak banget sekarang atlet-atlet pun yang jadi plant based. So, yes, eee, kelengkapan asam amino itu memang hanya ada di kedelai, tapi kita bisa mendapatkan asam amino yang lengkap di beragam makanan nabati yang kita konsumsi. Memang kalau daging, mereka mengandung asam amino yang lengkap, oke? Dan bioavailability-nya, tingkat seratnya memang di protein hewani itu diakui lebih lebih tinggi, oke? Nah, apakah ini berarti kita akan performa olahraga kita akan lebih lemah ketika kita, makannya protein nabati? Sekarang gue mau membahas sebuah penelitian meta-analisis, penelitian gabungan dari banyak penelitian, dan ini baru di-publish 15 Januari 2025. Sekali lagi kalau kalian mau baca penelitiannya, gua ada kasih linknya di deskripsi podcast ini. Ini konklusi yang mereka lihat, membandingkan orang-orang yang mengkonsumsi protein nabati sama orang-orang yang mengkonsumsi protein hewani. Mereka temukan tidak ada perbedaan signifikan dari kekuatan otot mereka dan juga physical performance. Jadi kalau dari segi kekuatan dan juga dari performance, gak ada bedanya. Makanya kalau buat teman-teman yang mungkin udah nonton dokumenter Game Changers, atlet-atlet yang memilih untuk jadi plant based, mereka bisa perform dan mereka bisa menang Olympics. Mereka bisa menang kejuaraan-kejuaraan atlet, world records, breaking the records. Jadi masalah performance sama muscle strength gak ada masalahnya. Again, ini penelitian meta-analisis, penelitian gabungan. Jadi gue mau convince kalian bahwa makan makanan nabati, khususnya protein dari nabati, bukan atau enggak akan bikin kita itu jadi lemah. Itu stereotype yang pengen gue eradicate, yang pengen gue ilangin gitu ya. Karena banyak banget mindset-mindset ini yang sudah terbentuk. Oke? Nah, tapi memang ada sedikit perbedaan di kenaikan massa otot. Orang-orang yang mengkonsumsi protein hewani, kenaikan massa ototnya lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mengkonsumsinya plant-based protein. Jadi dari segi massa otot, menang dari sisi protein hewani. Tapi ini tidak menurunkan muscle strength, tidak menurunkan physical performance. Penelitian ini mencatat, oke, ini pengen gue garis bawahi juga. Penelitian ini mencatat kalau proteinnya dari kedelai yang punya asam amino yang lengkap, itu kenaikan massa ototnya tidak beda dengan kalau yang makannya protein hewani. Tapi ketika plant-based proteinnya itu dari kentang, dari havermut, dari nasi, dari chia seed, jadi protein dari sumber-sumber makanan ini itu diekstrak, dijadiin protein powder, ini kenaikan massa ototnya memang lebih rendah. Tapi ketika kita konsumsinya kedelai,
itu nggak kalah dengan dari protein hewani, oke? Itu yang ingin gua highlight. Nah, eee, ini juga penelitian ini mencatat bahwa gue baca ya, gue kutip dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, "The authors note that more research is needed on a wider range of plant proteins and diets, especially in sarcopenic or frail older adults." Jadi penelitian ini pengen kasih sedikit highlight di akhir penelitiannya bahwa harus lebih banyak penelitian yang dilakukan bagaimana efek dari protein nabati ke orang-orang tua yang sudah mengalami penyusutan massa otot. Apakah mereka plant-based protein itu bisa mempertahankan massa otot mereka ya di hari tua, itu masih perlu banyak penelitian tambahan. Tapi dari penelitian meta analisis ini gue ingin confirm dan pastikan sekali lagi penelitian ini baru keluar di 15 Januari 2025. Penelitian meta analisis yang menggabungkan banyak penelitian menunjukkan bahwa plant-based protein, protein dari nabati itu tidak mengurangi muscle strength, tidak mengurangi physical performance ketika dibandingkan dengan kenaikan massa otot. Kedelai dan juga protein hewani itu bisa selevel hasilnya, walaupun kalau misalnya dari kentang, dari havermut, dari nasi sama chia seed itu hasilnya di bawah dari protein hewani. Eee, Sekali lagi di podcast ini gue emang cuman bahas fokus dari sisi proteinnya aja, dari bioavailability-nya, dari kelengkapan amino asidnya. Tapi yang harus kita ingat juga adalah bahwa ketika kita konsumsi daging, yang datang bukan hanya proteinnya, bagaimana dengan advanced glycation end products-nya, bagaimana dengan high saturated fat-nya, bagaimana juga dengan kolesterol yang ada di, eee, daging itu sendiri. Ketika dibandingkan dengan protein, nabati yang datang dengan serat, dengan segudang vitamin mineral, walaupun daging juga gua akui ada ya, vitamin mineralnya, zat besinya ada, vitamin B12-nya ada, tapi kita harus ngelihatnya dari package yang komplit, oke? Sekali lagi kalau kalian udah dengerin podcast episode sebelumnya, gua ngebahas soal ketogenic diet, carnivore diet, gua dari data penelitian-penelitian, gua kurang setuju dengan praktek ketogenic diet atau carnivore diet untuk long run. Apalagi penelitiannya juga mencatat bahwa supplementation is needed untuk menjalankan ketogenic diet dan carnivore diet untuk jangka waktu yang lama. Tapi gua bukan oppose dengan orang-orang yang makannya mayoritas nabati tapi masih makan daging. Seperti yang disarankan Kemenkes, isi piringku. Mayoritas setengah dari piring itu sayur dan buah, ada sumber, karbohidratnya yang pasti nabati, ada proteinnya, ada nabati, ada hewani. So, dengan mengikuti pola makan gizi seimbang seperti itu, gua jauh lebih happy orang itu bisa sehat, bukan mengikuti pola makan yang sangat-sangat menurunkan karbohidrat dan sangat-sangat fokus dengan protein hewani. Anyway, ini yang ingin gue bahas. Sekali lagi gue membagikan hasil dari data penelitian yang baru dipublikasikan tahun 2025. Silahkan dibaca, silahkan, mmm, ya cari informasi sendiri. Jangan cuman hanya percaya gue juga ngutip penelitian. Dan ingat teman-teman selalu mendengarkan informasi dengan kritis, dengan pikiran yang terbuka. Baca dulu research yang lebih banyak, baru komentar, supaya kita bisa diskusinya lebih mantap, oke? Itu yang bisa gue bagikan di episode podcast kali ini tentang protein hewani versus protein nabati. Semoga bermanfaat seperti biasa harapan gue, semoga kita sehat seutuhnya.